Nama saya Jessica Widyadani Iskandar dengan NIM 682018-065. Saya berasal dari kelas Oracle Administrator D dengan studi kasus perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan serta menjelaskan beberapa poin mengenai trigger, flashback, dan reporting. Yang pertama yaitu trigger, saya akan menjelaskan sedikit mengenai trigger. Trigger adalah suatu prosedur yang berhubungan dengan tabel dan database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event atau DML. Pengertian dari DML sendiri yang disebut dengan Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Trigger dapat mempermudah proses DML ini. Secara simpelnya, trigger ini otomatis. Dalam tugas akhir kami membuat 4 trigger, yaitu trigger maksimal peminjaman, trigger minimal stok buku, trigger stok buku, dan trigger rek petugas. Untuk lebih jelas mengenai kegunaan dari masing-masing trigger tersebut, saya akan mendemokannya dan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada trigger maksimal peminjaman. Trigger ini berfungsi untuk memunculkan pesan error jika kita menginputkan jumlah buku yang dipinjam melebihi dari 5 buku. Saya akan mencoba untuk mendemokannya. Saya sudah membuat beberapa skenario. Di sini saya menginputkan 6. Tidak bisa karena maksimal peminjaman buku sama dengan 6. Coba kita ganti dengan 5. Jika 5 masih bisa terinsert. Karena batasnya adalah jika lebih dari 5 buku, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya ada trigger minimal buku. Di sini saya buat sama dengan -1, tetapi jika kita ganti menjadi kurang dari 0, sama saja karena tujuannya adalah trigger ini memberikan informasi bahwa tidak ada lagi buku yang tersedia. Trigger ini juga berfungsi untuk memunculkan pesan error jika kita masih tetap melakukan transaksi peminjaman buku. Untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokannya. Di sini saya update buku menjadi 0. Lalu, saya coba untuk melakukan peminjaman di buku yang mempunyai ID KP_ yang mempunyai ID buku BK_001. Saya akan update terlebih dahulu. Kita cek select bintang from buku. Tersedianya 0. Kita akan coba memasukkan di transaksi peminjaman. Di sini error. Detail transaksi. Ya, tidak bisa karena bukunya tidak tersedia. Selanjutnya, kita masuk ke trigger stok buku. Trigger ini berfungsi untuk mengurangi jumlah buku jika melakukan insert di tabel detail transaksi dan menambahkan jumlah buku jika ada update tanggal pengembalian di tabel detail transaksi. Sebelumnya tadi kita tidak bisa memasukkan buku karena di sini kita set sebagai 0, menjadi 0 dalam tersedia. Jadi tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian jika kita update menjadi 1, kita input. Oke, kita input detail transaksi terlebih dahulu. Ini tidak bisa karena sebelumnya kita sudah menginputkan di maksimal peminjaman.
Di sini one row insert berarti berhasil. Di sini tersedianya 0, tadi 1, sekarang 0. Lalu kita akan update untuk pengembalian, proses pengembalian. Update tanggal kembali. Di sini 1 tersedia, oke, kita update. Kita select bintang from. Di sini untuk pengembalian berhasil itu adalah fungsi dari trigger buku untuk menambahkan jika kita melakukan pengembalian dan mengurangi jika kita melakukan peminjaman buku. Selanjutnya, trigger rek petugas. Trigger ini berfungsi untuk merekam jejak update data yang ada di tabel petugas, atau jika ada pergantian petugas lama dan petugas baru. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk trigger rek petugas. Di sini sebelumnya kita memerlukan sebuah tabel yang bernama histori petugas untuk memasukkan data-data yang ada di trigger ini. Old yang berarti data lama akan dimasukkan pada tabel histori petugas. Lalu di sini saya akan mencoba update. Kita lihat apakah terupdate. Nah, di sini saya akan mencoba merubah update petugas menjadi petugas lama. Berdasarkan change time, update berhasil, kita lihat. Sudah terganti statusnya menjadi petugas lama. Itu adalah beberapa contoh dari trigger yang kelompok saya buat. Lalu saya akan masuk ke flashback. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai flashback. Flashback adalah salah satu fungsi pada Oracle yang berguna untuk merecover atau mengembalikan data lama yang telah diubah atau dihapus. Dalam tugas kami, salah satu flashback yang kami gunakan adalah restore point. Flashback ini berguna untuk mengembalikan data yang berada di restore point, atau save point, atau data yang sudah diamankan sejenis data cadangan atau backup data yang sudah dibuat. Saya sudah menyiapkan beberapa skenario. Copy. Di sini saya akan membuat restore point petugas karena sebelumnya saya sudah membuat restore point. Saya akan mencoba drop terlebih dahulu. Drop restore point petugas. Oke, saya sudah drop. Saya akan membuatnya lagi. Create restore point petugas. Kita lihat petugas. Oke, ini tadi sudah terupdate. Ini adalah data awal dari petugas. Saya akan mencoba insert beberapa data. Insert 1, 2, 3, 4, 5 data. Lalu saya akan mencoba untuk mengupdate. Dan saya akan mendelete satu data. Di bagian flashback, kita perlu menggunakan alter table petugas enable row movement. Kalau kita langsung ke flashback, akan muncul seperti ini. Coba kita disable dulu. Jika kita tidak mengenable, disable dulu. Ya. Nah, akan muncul pesan seperti ini. Jika kita tidak mengenable.
Karena kita sudah membalikan beberapa data, saya akan merubah data lagi. Ya sudah. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa data yang sudah kita ubah. Nah, ini adalah data-data baru yang masuk. Saya akan kembali ke flashback. Kita akan alter dulu untuk enable row movement. Lalu kita lakukan flashback. Ya, flashback berhasil. Selanjutnya ini adalah data awal kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu reporting. Kita mempunyai database untuk menyimpan informasi dan data penting yang berkaitan dengan reporting. Reporting ini adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian, perkembangan, atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Di sini saya akan mencoba menampilkan untuk laporan data peminjaman, pengembalian, dan saya akan mencoba menampilkan report buku yang paling banyak dipinjam serta petugas yang paling produktif di perpustakaan. Saya akan mencoba query dari reporting data peminjaman dan pengembalian. Kita hapus semua. Kita cek dulu apakah bisa tag tugas. Ya.
Ya, berikut adalah report data peminjaman dan data pengembalian buku. Di sini tertera ID buku, judul bukunya, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ya, ini adalah reporting sudah. Oke, berikut adalah hasil reporting dari buku-buku yang terpinjam dan oleh siapa juga yang terpinjam. Di sini tertera ada ID anggotanya, ada nama anggotanya, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dan nama petugas yang melayani orang tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba ya, di sini tertera bahwa nama petugas Yegi Lisa melayani 5 anggota di tanggal pinjam 4 November dan tanggal kembali 4 Desember. Di sini juga tertera pada yang lain-lainnya juga. Di sini juga ada dasa taran, Indah Kusuma. Jika kita tidak menyertakan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya, ya akan terhitung seperti ini. Dan yang paling banyak melayani anggota atau yang paling produktif adalah Yuki Kato. Seperti itu. Jika ditambahkan ID petugas, lupa di grup. Ya akan muncul ID petugasnya berapa, nama petugasnya siapa, dan melayani berapa orang atau berapa anggota. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan mencoba untuk melihat berapa banyak buku yang paling menjadi favorit orang-orang. Yang paling banyak dipinjam. Saya akan copy dari sini.
grupnya kita belum menentukan apa saja yang mau di select. Kita akan select pertama judul, nama, kita akan menghitung apakah berhasil? Belum di grup. Tone-nya nggak usah, harusnya berhasil. Missing by keyword. Grup by. Oke, harusnya bisa. Ya, jadi ini buku yang paling banyak dipinjam. Kita lihat di sini yang paling banyak dipinjam itu Autumn in Paris. Nama pengarangnya Iliana Tan, jenis bukunya novel. Dipinjam sebanyak 19 kali. Itu merupakan beberapa report yang saya tampilkan. Jadi untuk laporan buku, peminjaman dan pengembalian buku, ini untuk berapa banyak buku yang paling banyak dipinjam. Ini nama petugas yang produktif, paling produktif. Ya, ini Yuki Kato. Sekian penjelasan mengenai trigger, flashback, dan reporting. Maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan barusan. Sekian dan terima kasih.